Bapak menjelaskan tentang iman. Belum kepada antum minabillah wa malaikati wa kutubi belum. Itu pun nanti akan berkepanjangan lagi. Maka wasilah jangan bosan aja terus. Ya kita baca yang ada tadi itu. Kita paham betul. Kalau sudah paham, nanti ini akan mengikut. Ya ikut dengan keimanan tadi karena ini semuanya adalah pekerjaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngajak Bapak sekalimat-sekalimat ya. Wa idza su'ilta. Dan apabila engkau ditanya. Al-imanu. Al-iman. Makhlukun. Itu makhluk. Au ghairu makhlukin. Atau bukan makhluk. Maksudnya selain biasanya kata-kata ya, selain dari kata-kata. Tapi di sini adalah bukan. Kalau au berarti atau ya. Kulta. Engkau katakan. Al-imanu. Iman itu. Hidayah atau petunjuk. Minallahi ta'ala. Kalau ada yang bertanya ta'ala, maknanya ta'ala juga kan. Sesungguhnya ta'ala ini maha tinggi maknanya. Ya keagungan kebesaran. Tetapi di sini kata ta'ala aja. Tapi boleh dimaknain kalau memang mau silakan ya. Ta'ala itu ketinggian. Derajat Allah yang tidak bisa ditandingi oleh makhluknya. Bahasa ta'ala ya. Terus wa iqrarun dan mengucapkan minal abdi dari hamba atau dari seorang hamba. Hamba itu kita sebagai manusia, kita hamba ya. Bilisanihi dengan lisannya. Boleh dimana di sini lisan itu adalah lidah. Paham ya. Wa tasdiqun membenarkan info dari si hamba tadi nih ucapannya maksudnya nih dari ya. Info dari hamba minal abdi tiapnya dari hamba. Dengan hatinya bifathil jimi dipatahkan jimnya. Maksudnya yang dipatahin ini jimnya patah. Makna jananihi adalah maksudnya hati. Bimakna qalbi dengan makna hati. Jadi kalau orang pada bilang menyebutkan janani itu adalah hati. Orang mengatakan qalbi juga maknanya hati gitu. Ya, sama aja ya. Terus fal hidayatu maka bermula hidayah itu sunu rabbi pertolongan Allah. Bermula pertolongan Allah. Sunu rabbi pertolongan Allah. Itu bukan makhluk. Wal iqraru berucap wa asdiqu membenarkan min fi'lil abdi itu dari perbuatan hamba. Pekerjaan kita sebagai manusia bahwa bermula perbuatan hamba yang diperbuatan hamba itu makhluk. Kalau yang memperbuat, yang bekerja di kayak kita nih ya, itu adalah makhluk karena kita yang diciptakan. Kalau tadi iman itu adalah petunjuk atau hidayah nanti dijelasin ya. Wa idza sujilta apabila engkau ditanya kaifiatul iman maka itu
bertingkah iman. Maka itu bertingkah iman. Maksudnya kaifiat itu tata Tata cara. cara boleh ini ya, tata cara iman. Kulka engkau jawab huwa bermula bertingkah iman nurun cahaya yang masuk fi qalbil mukmin dalam hati seorang mukmin sifat lillahi dengan karunia Allah wa bihi dan kemuliaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah ya. Kenapa demikian? Allah telah memberikan nur atau cahaya kepada kita sebagai orang mukmin. Yang Allah masukkan pada dada kita, pada hati kita, nur cahaya mukmin itu adalah karunia yang luar biasa, kemuliaan yang diberikan oleh Allah, namanya iman. Bersyukur kita kepada Allah, masih ada di hati kita keyakinan. Maka setiap orang berdosa, melakukan satu perbuatan dosa atau melakukan satu kejahatan, maka di hati itu akan tumbuh bintik hitam, satu titik namanya. Ya. Kalau kita berulang-ulang melakukan kesalahan, kalau kita berulang-ulang melaksanakan kemaksiatan, maka titik itu semakin banyak, tik gitu ya. Tidak pandai menggambar, tetapi mungkin paham. Yang biasanya itu yang ini mana apa? Ya. Kalau kata orang Sonoma, ini adalah gambaran hati. Di sini ini ada titik bintik namanya hitam. Ya. Coba Bapak gambarin, jangan salah, jangan apa namanya ini, jangan mundur ya, berperasa kabur. Jadi begini, manusia punya mata, ya. Setiap mata manusia setiap saat digunakan oleh kita untuk memandang, atau bahasa kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk, melihat kegelapan, melihat cahaya, melihat sinar, maka setiap hari terus digunakan, maka lama-lama mata kita akan terradiasi atau terkotori. Terkotori dengan apa? Dengan segala sesuatu yang datang pada diri kita, apakah itu berupa asap atau itu berupa debu ya, dan lain dan sebagainya. Maka manusia kalau memang sudah matanya lama-lama tertiban abu tadi, lama-lama hitam nih semuanya nih, hitam namanya. Kalau itu sudah hitam, maka manusia disebut dengan katarak. Pandangan penglihatannya kurang jelas karena terhalangi dengan debu yang setiap saat datang, atau setiap kita melihat cahaya ya, kebanyakan mata kita pegal ya, karena sedikit kurang bersinar karena kalah dengan cahaya tadi. Maka apabila mata kita nih sudah tertutup ini hitam semua bintiknya, tapi kalau titik ini, titik tengah ini belum terkena, maka insya Allah kita masih bisa melihat meskipun tidak begitu jelas. Kalau kita pengen jelas lagi, lihat mata anak kecil yang baru umur 2 tahun atau umur setahun, kan kalau kita lihat mata itu ada titik yang tengahnya. Pernah melihat begitu? Yang paling jelas lah pokoknya anak kecil kita pandang, maka itu ada titiknya. Kalau memang mata manusia sudah tertutup di sini dengan batu hitam yang tertutup, maka datanglah kepadanya kebutaan. Kalau sudah ini tertutup di hitamnya ini, maka dia pasti buta, nggak bakal melihat lagi. Nah, kembali lagi kepada iman tadi yang Bapak bilang, manusia punya hati, ya, punya hati. Di tengah juga sama ternyata. Kita punya mata hati, ada matanya juga hati itu. Setiap hari kita berdosa, bintik yang kita lakukan terus setiap saat kita berdosa, maka hati menjadi hitam. Selagi mata hatinya belum tertutup dengan dosa, maka insya Allah dia bisa beriman kepada Allah. Tapi kalau mata hati manusia sudah tertutup, ini nih, sudah tertutup mata hatinya, sudah lagi tidak akan bisa beriman. Maka Allah menyatakan sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun.
Orang yang sudah tertutup mata hatinya, dinasehatin, gak dinasehatin, diajak, kagak diajak, gak bakal mau beriman kepada Allah. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi maka Allah menyatakan di ayat berikutnya fi qulubihim maradun. Ya, di dalam hatinya itu ada penyakit. Apa penyakitnya? Ini penyakit bintik tadi nih yang sudah menjadi dia kebiasaan kesehariannya, perbuatannya adalah maksiat. Penyakitnya ini. Gitu. Jadi kalau hati manusia, mata hatinya tertutup, insya Allah dia bisa kembali beriman kepada Allah. Tapi kalau mata hatinya sudah tertutup, maka dia akan tidak akan kembali kepada ajaran. Pasti menjadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Nah ini bahasa kita ini. Pertingkah iman tadi, madzhabatul iman. Apa sih tata cara iman itu? Tata cara iman itu yang mengatur kehidupan kita dengan cahaya ini tadi nih, yang masuk ke dalam hati seorang mukmin dengan karunia Allah atau kemuliaan Allah. Allah memberikan kemuliaan kepada setiap orang dengan iman. Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada manusia karena iman. Ini masya Allah luar biasa. Maka Bapak bilang tadi, sangat disayangkan apabila kalian ini ditulis di kertas biasa, lantas kebintal, apalagi sampai hilang. Karena ini pelajaran Bapak bilang tadi tidak akan pernah didapat sama kita kalau kita tidak masuk ke sana. Ini adanya di pelajaran di kitab doang. Nggak bakal di pengajian itu dijabarin satu persatu, kalimat per kalimat, nggak mungkin. Biasanya kalau kita ngaji disebut jiping, kita ngaji kuping itu global penyampaiannya. Kalau ini kan kita jelas satu persatunya. Ya, coba Bapak ulang lagi. Apabila di antara kita ditanya oleh seseorang, ya, mal imanu, ya, apa sih iman itu? Atau yang bertanya makhlukun makhlukin, ya, iman itu termasuk makhluk atau bukan? Gitu, maka ini jawabannya. Ya, kulta, engkau katakan saja al-imanu hidayatun minallahi ta'ala, bahwa iman itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala. Kalau orang yang beriman, ya, kalau orang yang beriman selalu diarahkan oleh Allah, diarahkannya kemana? Kepada perkara-perkara yang baik. Maka pada diri kita itu ada yang Allah ciptakan yang mungkin bisa juga Allah berikan kepada makhluk lain. Cuman kalau makhluk lain tidak diberi satu oleh Allah, namanya akal. Tapi kalau nafsu itu adalah semua makhluk pasti punya. Apa nafsu? Keinginan nafsu. Maka nafsu itu tidak boleh dibunuh. Kenapa nafsu tidak boleh dibunuh? Karena setiap diri manusia, ya, harus mempunyai nafsu. Kalau kita mau semangat, nafsu apa? Nafsu itu adalah untuk mendorong kita jadi semangat. Misal begini contoh. Kita mau bekerja supaya giat, harus ada nafsu. Ada gairah namanya. Tapi kalau kita tidak punya gairah, apakah kita bisa bekerja? Saya yakin nggak bakal sanggup untuk melaksanakan pekerjaan. Ya, karena nggak ada gairah. Jangankan untuk bekerja, disuruh makan aja. Kalau nggak ada nafsu bisa makan nggak? Nggak bakal bisa makan. Maka kembali lagi, nafsu ini tidak boleh dibunuh, tetapi nafsu harus dikendalikan. Dengan apa pengendaliannya? Dengan iman tadi. Diarahin maksudnya, Itu. Karena apa? Kalau nafsu itu rata-rata, ya, petunjuknya kepada kemaksiatan rata-rata. Itu. Tetapi kalau iman mengarahkan, menunjukkan kepada kita selalu kepada kebaikan dan kepada kebenaran. Nah, ini kebenaran adalah hidayah namanya. Hidayah ini datang daripada Allah atau disebut dengan petunjuk. Maka setiap manusia yang diberikan petunjuk berarti dia memperoleh keimanan daripada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus diberikan petunjuk oleh Allah. Nah, ini semua kita kan datangnya kemarin dengan arahan apa coba? Petunjuk. Dengan sabab adanya iman. Dengan tadi yang sudah kita yakini iman. Ya. Terus wal iqraru, mengucapkan.
Minal abdi dari seorang hamba bilisani dengan lisannya. Contoh kalau memang nanti ya, insya Allah akan ketemu sampai bahasannya itu, ya kita sholat itu kan harus ada kesepakatan. Ya, di dalam rukun sholat itu kan ada 3. Ada rukun fikri, ada rukun qalbi, ada rukun kauli, rukun fikri, rukun balik-balik ya. Dalam sholat itu ada rukun fikri, rukun pergerakan, rukun kauli, rukun ucapan, rukun qalbi, rukun hati. Maka seketika kita sholat untuk mengucapkannya, yaitu wa iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan, ini janan tadi ya. Berucap dengan mulut, dengan lidah, membenarkannya dengan hati. Misal kita contoh usolli fardhu zuhri arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati adaan atau makmuman atau imaman lillahi Allah, tangan diangkat, maka di hati harus membenarkan itu. Apa yang diberikan dalam hati? Sahajaku niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah itu pembenaran. Iqrar bil lisan wa tasdiqu bil janan tadi. Harus apa namanya? Harus balance ya. Harus balance tuh antara mulut dengan hati. Maka sholat itu mesti bergerak, ya tapi jangan bergerak-gerak. Ya, makanya sholat itu ada rukun pergerakan. Mana rukun pergerakan? Akhir bergerak, ngangkat tangan. Tapi sedikit mohon maaf. Andai saja ada orang begini. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal Allahu akbar, begini aja gitu. Tapi nggak bergerak, begini aja. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai sholat ya. Jangan disalahin. Benar dia. Jangan disalahin. Ya. Meskipun katanya bahasa gerak itu adalah rukun, tetapi tidak boleh dia selamanya diri aja sholatnya. Kalau apa namanya ngangkat tangan ini hukumnya sunnah, nggak jadi masalah. Tidak diangkat aja begini sholatnya nggak apa-apa. Jadi ketawain. Tetapi adalah melebihi kesempurnaan sholat kita, menambah nilai pahala kita, maka dikerjakanlah berbagai perilaku sholat, tingkah laku sholat, ya, gerakan-gerakan sholat supaya kita menambah nilai pahala. Di dalam sholat itu mohon maaf, kalau orang yang sholatnya sampai mengikhlaskan, merelakan, meridhokan hatinya, ya, seketika sholat, maka nilai pahala sholat itu bukan cuma 1, bukan cuma 10, bukan cuma 70, bukan 700, bahkan jutaan kalimat disebutkan pahalanya bagi orang itu apabila sholatnya memenuhi kriteria dan kesempurnaan sholat. Ada di bawah oleh Allah sholatnya 1, mungkin mohon maaf, sholatnya mohon maaf ini ya, kayak macam kita. Mana macam kita sholat? Seketika takbir mengingat masa sholat Allahu Akbar. Tapi setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita mulai bergerak untuk mengarah kepada yang lain, ingat-ingat kepada yang lain, ya kan ya? Terus sedangkan perjalanan sholat berlalu, ingatan kita pun makin jauh. Nah ini orang yang dibalasnya 1, bahkan mungkin tidak ada balasan. Kenapa saya katakan tidak ada balasan dalam sholat? Kalau Bapak boleh gambarkan begini, andaikan kita mencintai seorang wanita, ya, contohnya, ya, kita mencintai seorang wanita yang kita sebut-sebut, wanita yang kita sanjung-sanjung di setiap saatnya. Seketika kita berhadapan dengan kita atau duduk bersamaan dengan kita, lantas kita ini menceritakan kecantikan wanita lain. Marah nggak dia dengan wanita itu? Marah nggak kira-kira? Sudah pasti marah. Katanya cinta sama dia, katanya suka sama dia, kok menceritakan kecantikan orang lain? Bisa memukul atau tidak dia sama kita? Bisa menggampar nggak sama kita dia? Bisa ninggalin nggak sama kita? Bisa ninggalin. Karena apa? Berarti kita dusta, bohong namanya. Katanya ngomongin cinta sama dia, suka sama dia. Begitu berhadapan kita menceritakan kecantikan orang lain, tinggal kita, bahkan bisa digampar kita. Nah yang maksud Bapak begini, maksudnya nih,
yang artinya tadi itu kita cinta kepada Allah, ya? Kita suka sama Allah, kita beribadah kepada Allah, menyebutkan nama Allah, tetapi seketika sholat kita pikirannya kemana? Berarti hilang dong nama Allahnya. Ya. Kita sedang berhadapan dengan Allah, tapi kenapa hati kita tidak mengingat kepada Allah? Seolah-olah Allah itu sama kita dicuekin, seolah-olah Allah itu sama kita ditiadain. Karena seperti gambaran tadi, orang yang menyebutkan cinta sama dia seketika berhadapan menceritakan kecantikan orang lain. Nah ini bisa terjadi tidak ada pahalanya sholat kita. Karena apa? Berarti kita ucapan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, inna sholati sesungguhnya sholatku wa mahyaya ibadah wa mamati. Ya, semua hidup dan matiku karena Allah, kata kita kan begitu. Tapi kenapa dalam perjalanan sholat kita ingat kemana pikiran kita itu kan? Kadang sampai-sampai dalam sholat itu kita berhayal yang kagak-kagak. Karena kan berarti kita hilang sholat kita tuh. Nah ini sholat bisa tidak memperoleh nilai pahala karena kedustaan yang dilakukan sama kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan pahala tadi, apalagi sampai 10, apalagi sampai 70, apalagi sampai 700, apalagi sampai 7.000 kali lipat, yaitu kita sholatnya harus benar-benar dari semenjak takbir sampai salam, ya kita nggak boleh ingat yang lain. Ya, bacaannya meskipun kita tidak paham, Ustaz, bukan kagak ngerti sama bahasanya, gitu kan ya. Fatihah nggak tahu artinya, bacaan yang dibaca nggak tahu artinya, itu mah nggak usah kita pikirin, nggak usah dipikirin. Ya, di dalam pelaksanaan sholat, apapun yang kita baca, meskipun tidak ngerti maknanya, itu tetap berpahala. Seperti kita baca Quran meskipun kagak ngerti, tetap ada nilai pahalanya. Jadi nggak usah dipikirin gitu kan. Sholat aja lakuin apa yang menjadi kriteria sholat tadi, apa menjadi kaifiat sholat, supaya apa? Betul-betul kita memperoleh nilai pahala. Seketika kita sholat, ya Allah, dari awal sampai salam tidak pernah ingat kemana-mana, hanya ingat menuju kepada Allah dan Allah dan Allah dan Allah seterusnya sampai kita assalamualaikum. Ya, ini orang bisa memperoleh 10, bisa 70, bisa 700, bisa sampai 7.000. Tinggal tergantung kembali lagi kepada tingkatan iman tadi. Kan iman ada 5 apa? 5 martabat ya. Ada iman taklid. Iman taklid itu iman cuma ikut kayak sholat, ikut-ikutan aja menerima sholat, ikut-ikutan aja. Ada juga imanul ilmu gitu ya, yang kemarin sudah dibahas. Dia sholat tetapi ngerti dalil-dalilnya, ngerti ilmunya, tahu paham betul. Ruku seperti ini, sujud kayak gini, bacaannya kayak gini, dia tahu dalil-dalilnya. Ya, ada imanul haq namanya ya. Ya, imanul iyan dulu ya. Imanul iyan yang ketiga. Imanul iyan itu adalah melebihi tingkatannya daripada iman ilmu. Bukan sekedar dia hanya tahu, tetapi dia memahaminya. Ada imanul haq, apalagi sampai menuju kepada imanul haqiqah. Nah ini orang yang bisa mencapai sholatnya itu sampai 7.000 kali lipat. Ganjaran nilai pahalanya. Karena ini sholatnya udah nggak mengingat lagi yang lain. Udah hanya Allah, jangankan lagi sholat, lagi begini aja udah ingat yang lain, dia mengingatnya kepada Allah. Nah itu tingkatan maksudnya. Ya. Jadi kalau sudah begitu mah orang yang imanul haq mah udah lagi nggak melihat manusia, enggak. Melihat udah Allah aja udah. Itu meskipun berbicara dengan kita disebut dengan kata bahasa majnun namanya ya. Udah gila-gilaan, cintanya berlebihan kepada Allah. Orang gila. Ya, jadi ini kita harus berbicara ya dengan lisan kita, membenarkannya dengan hati kita. Jadi ada sinkron, ada kesamaan. Ya, ada kesamaan. Kembali lagi di janati ini dipatahkan jinnya. Ya, bermaknaan kolbi ini hidayah. Hidayah itu adalah satu petunjuk, atau di sini adalah rob di pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Kalau rob biasanya maknanya Tuhan, tapi Bapak lebih cenderung kepada Allah aja ya. Jadi masa ya itu pertolongan Tuhan gitu. Benar tidak salah juga. Tuhan itu bahasa umum ya. Siapa aja boleh mengucap, tapi kata Allah ini adalah kata khusus orang-orang muslim seperti kita.
Ya, bukan tidak boleh semangat Tuhan, tapi jarang-jarang lah kata Tuhan itu ya, tidak sering-sering. Kalau kita lebih cenderungnya kepada Allah. Maka inilah pertolongan Allah. Kalau bahasa pertolongan, ya, setiap manusia yang ditolong, ya, berarti pengen diselamatkan. Setiap orang yang pengen diselamatkan berarti punya tujuan. Mana tujuannya? Kasih sayang. Berarti orang yang memiliki keimanan ini adalah orang-orang yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah. Allah sayang sama kita, masih memelihara, menjaga kita. Nah, oleh karenanya Allah sudah menolong kita, Allah sudah memberikan kepada kita petunjuk, maka dipupuk, ya, keimanan kita dijaga, dipelihara sama kita. Bagaimana cara memupuknya, bagaimana cara menjaganya, dan bagaimana cara memeliharanya keimanan supaya tidak lari dari diri kita? Tentunya adalah, ya, dengan cara-cara, ya, ini pertolongan Allah nih, jangan sampai disia-siain sama kita. Ini Allah sudah nolong kita, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita sering-seringnya duduk di majelis ilmu. Kenapa? Semakin dipupuk setiap harinya, ditambahin, ya, terus ditambahin. Meskipun ada bahasa iman